Bisik Bincang Asik. Halo Sobat Literasi, balik lagi sama aku Zara Ramadhani, biasanya dipanggil Zara dari kelas 11 2B. Dan saya Aliha Anita dari kelas 11 2A, biasanya dipanggil Alia. Nah, aku di sini bakal nemenin kalian di episode spesial menyambut Ramadan tahun 1445 Hijriah. Bener banget, dan untuk menyambut Ramadan kali ini kita juga gak kalah spesial mengundang narasumber kita ini. Narasumbernya cantik banget, Kak Zara tau nggak? Siapa ya kira-kira? Oke, langsung aja bersama Ibu Ais. Silahkan memperkenalkan diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus kenalan kah saya? Iya. Sudah kenal. Oke, harus kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Fatul Aisyah, biasanya dipanggil Bu Ais sama anak-anak. Sekarang ini Bu Ais lagi bertugas di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School sebagai perawat. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu di SMA sudah berapa tahun? Bu Ais sudah 1 tahun, tambahnya plus gitu. Plus itu berapa ya? 5 tahun? Mungkin 6-7 tahunan. Wah, udah lama banget ya. Berarti Bu Ais ini udah berpengalaman dan udah kenal lah seluk-beluknya Smais ini dari awal. Nah, Sobat Literasi, udah ketebak belum ya kalau kita ini mau bahas apa? Kan sudah ada bulan Ramadan, ada Bu Ais juga gitu. Tentang kesehatan di bulan Ramadan nggak sih Kak? Iya, bener banget. Jadi biar nggak repot-repot nih cari-cari informasi di mana-mana, mending kita undang narasumber kita ini buat sharing bareng gitu loh tentang gimana sih cara menjaga kesehatan di bulan Ramadan gitu. Jadi Ibu, buat awalan nih kita mau tahu dong tips gimana cara kita bisa tetap sehat walau sedang berpuasa gitu. Oke, pertama nih langsung banget ya. Iya, langsung banget. Jadi pertama kita harus tahu dulu manfaat puasa itu apa bagi kesehatan. Jadi yang pertama tuh bisa menurunkan berat badan. Yang pertama itu kan seneng banget kalian. Terus yang kedua bisa meningkatkan metabolisme tubuh, kemudian bisa meningkatkan fungsi otak, terus bisa meningkatkan sistem kerja jantung, bisa menurunkan tekanan darah, bisa bikin kita lebih konsentrasi juga. Jadi fungsi puasa bagi kesehatan tubuh kita itu banyak banget. Itu salah satunya gitu. Tadi kan sempat di-mention yang puasa untuk menurunkan berat badan gitu kan ya Bu ya? Alia kepikiran nih, kan ada tuh orang puasa terus niatnya untuk menurunkan berat badan. Menurut Bu Ais itu gimana? Niatnya untuk menurunkan berat badan ya. Jadi sebenarnya kalau itu sih kurang pas ya. Jadi itu adalah salah satu fungsinya aja gitu. Kalau niatnya ya niat untuk beribadah dong yang pertama. Terus itu kayak bonusnya gitu loh. Bonusnya bisa turun berat badan gitu. Oke, lanjut ya bisa ya? Iya, bisa. Terus nih kan kalau misalnya kita puasa gitu kan harus dalam keadaan kondisi fit gitu kan. Nah, gimana sih anjuran yang tepat buat teman-teman muslim dan muslimah yang punya penyakit kayak GERD sama MAH gitu? Oke, kalau tipsnya puasa itu sebenarnya banyak sekali. Yang pertama itu kalian jangan barbar. Kalau menurutnya Bu Ais, barbar itu dalam artian gini, kamu pas sahur dan buka itu jangan semuanya langsung dimakan gara-gara puasa seharian 12 jam terus akhirnya pas buka itu kak ayo aku harus makan semuanya ini. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita tetap harus sesuai dengan porsi kita gitu. Mungkin Bu Ais akan sedikit menjelaskan tentang tipsnya. Yang pertama tuh kita harus tetap minumnya tetap harus 8 gelas per hari. Apakah kalian sudah minum 8 gelas per hari? Kadang kadang enggak gitu ya. Terus habis itu yang kedua tetap harus aktivitas fisik 30 menit minimal. Aktivitas fisik yang ringan, misalnya kayak lari kecil, jalan, itu bisa. Terus kemudian yang ketiga itu konsumsi multivitamin, itu nggak apa-apa. Terus yang keempat, ini porsi makan. Nah, porsi makan ini kalau Bu Ais baca ada Dokter Tan namanya itu beliau menyarankan kalau pas sahur itu 40%. 40% kita makan, kemudian pas buka 50%, kemudian habis taraweh baru 10% gitu. Nah, dari sahur itu kan 40%. Apa aja isinya? Banyain proteinnya, banyak protein, karbo dibanyain, sayur sama buah.
Kemudian minumnya kapan? Minumnya itu ketika setelah bangun tidur 1 gelas sama setelah sahur. Nah, 1 gelas kan. Nah, itu nanti kita setelah satu full seharian 24 jam itu kita bisa ketemu 8 gelas tuh. Terus kemudian pas buka 50%. Usahakan pas buka itu pertama kali yang kita minum adalah air putih, air biasa. Karena kalau kita minumnya teh, susu, kopi itu ya buat apa? Karena kan kita butuh rehidrasi tubuh kita selama kita berpuasa kan. Nah, air itu yang paling aman karena dia bisa menyerap ke semua sistem organ tubuh kita gitu. Jadi pertama tuh harus minum air putih dulu pas buka. Nah, 50%-nya si buka kita tadi itu ya dari karbo, kemudian protein nabati tetap, terus sayur dan buah juga tetap gitu. Terus minum air putihnya tuh setelah buka sama setelah sholat maghrib kalau bisa itu. Kemudian kapan Bu makan takjilnya? Tuh kan biasanya kalian makan takjil tuh. Takjil dulu. Boleh makan takjil dulu setelah kita minum air tadi. Jadi adzan tet itu kita harus minum air dulu, air putih dulu. Kemudian baru makan takjil yang manis-manis karena kan kita butuh yang manis-manis kan karena habis puasa gitu kan. Nah, kemudian boleh makan snack sedikit-sedikit itu ketika setelah tarawih gitu. Jadi nggak usah barbar lah. Itu sih. Terus apa lagi ya tipsnya yang ketiga? Tetap ibadah. Mungkin itu ya. Kan Jadi kita Iya, boarding kan. boarding Jadi masih ibadah harus tetap lanjut dan tetap wajib lanjut, gitu. jalan. Apalagi di bulan Ramadan kan kita harus dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah gitu. Kalau untuk GERD tadi ya. Kalau GERD itu sebenarnya GERD itu kan asam lambung kita naik sampai kita ngerasanya sesek, terus habis itu pusing, terus habis itu perut perih gitu kan ya. Yang pertama jangan konsumsi yang menyebabkan asam lambung kita naik seperti kopi, terus pedes-pedes, terus kecut, terus habis itu kalian biasanya makanan snack yang mengandung banyak pengawet, terus habis itu susu itu harus dihindari ketika puasa kalau pas kita GERD karena susu itu nggak bisa mengikat jaringan enzim-enzim yang lain gitu. Jadi dia kurang baik untuk orang yang menderita GERD gitu. Terus coklat itu dihindari dulu. Kapan Bu kita boleh minum es, boleh minum susu? Ketika kita sudah makan nasi, ketika kita sudah makan makanan yang pokok itu boleh gitu. Kemudian kalau GERD habis sahur jangan tidur supaya nggak GERD. Biasanya kan gitu anak-anak habis sahur nunggu qiyamul lail, nunggu tidur dulu, bangun, aduh aku mual, aku muntah. Nah itu penyebabnya salah satunya adalah itu. Alia pernah dengar nih Bu, kalau kita GERD atau MAH itu harus mengonsumsi makanan yang teksturnya halus. Betul. Nah, ini benar nggak sih Bu kalau kita mengonsumsi Nutrijel itu dilarang atau justru diperbolehkan? Sebenarnya bukan dilarang atau diperbolehkan, tapi Nutrijel itu kan dia bentukannya gel gitu kan. Nah dia juga ada zat namanya ya rumput laut kan, dari rumput laut kan. Nah itu gak baik buat lambung karena dia nanti akan meningkatkan si asam lambung gitu. Kalau makanan yang lunak itu bisa bubur, kemudian bisa buah-buahan yang lunak seperti alpukat, terus pepaya, melon, apalagi pisang itu boleh gitu. Kalau agar-agar itu boleh. Tapi kalau Nutrijel sepertinya harus dihindari dulu ya, maksudnya gel-gel yang sifatnya itu gelatinya banyak. Ya, itu kan dia mengandung gelatin maksudku. Itu harus dihilangi. Banyak ya pantangannya, dan saya sebagai pengidap penyakit GERD ini mendapat informasi yang sangat banyak. Alhamdulillah
akan refleksi diri sih di puasa ini. Yang penting jangan barbar aja sih. Kita makan secukupnya, karena kan kita ibadah gitu. Nanti kalau misalnya kita makan porsinya dengan baik kan berat badan kita juga bisa turun kan? Tadi gitu kan? Benar. Bonus ya. Bonusnya puasa. kan itu. Sehat dapat, berat badan turun dapat. Paket komplit. Nah, sekarang setelah kita tahu nih beberapa anjuran buat tips puasa dan juga bagi teman-teman yang punya GERD, sakit yang gimana sih yang diperbolehkan untuk nggak puasa? Kayak misalnya apakah kalau tiba-tiba ngerasa dehidrasi langsung boleh batalin puasa atau mungkin yang sakitnya harus minum obat 3 kali sehari. Oke. Ini nih kita harus meluruskan dehidrasi itu yang gimana? karena gini dehidrasi itu kalian gini, Bu, aku dehidrasi, nggak ada dehidrasi itu yang kamu mengeluh gitu. Jadi apa dehidrasi itu? Ketika tandanya kamu BAB terus menerus, diare terus menerus, diare cair ya, maaf ya. Kemudian BAK-nya, buang air kecilnya itu berwarna keruh, kadang juga nggak BAB, kadang juga nggak BAK. Kemudian jantungnya berdebar, terus ngos-ngosan, terus mata kita itu cekung, terus itu kita lemes kayak mau pingsan gitu. Nah itu baru yang dinamakan dehidrasi. Kalau kalian habis olahraga terus deg-degan, terus itu bukan dehidrasi, itu kehausan namanya ya. Itu. Nah mungkin kalau dehidrasi yang seperti itu kita kan butuh cairan, butuh infus kan, butuh direhidrasi dengan cairan infus. Nah itu boleh disarankan untuk dianjurkan untuk tidak berpuasa gitu. Kemudian sakit yang kita tidak boleh berpuasa itu ya yang sakit parah, yang sakit bertahun-tahun gitu itu. Kemudian yang sakit memang karena dia diopnam itu kadang kita bukan tidak dianjurkan untuk puasa tapi harus mengganti puasa kita gitu. Kemudian kalau untuk minum obat 3 kali sehari, kalau misalnya kita demam, terus kita masih tetap puasa, tergantung dari dosis obatnya, kemudian tergantung dari dokter yang memeriksa. Tapi biasanya umumnya itu kita minumnya ketika habis sahur pertama, habis maghrib, habis buka, kemudian mau tidur. Nah, tapi mau tidurnya ini harus dijangka selama 6-8 jam. Kan kita kalau tidur tuh ada yang jam 10, ada yang jam 11 gitu kan. Tapi biasanya normalnya itu jam 11. Jadi tetap 3 kali sehari kan gitu. Jadi diakalin ditaruh di sahur, buka, mau tidur. Tapi agak larut. Iya benar gitu. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ya nggak ada jam. Oke, jadi teman-teman, menurut aku itu udah cukup ya buat ngasih tahu informasi singkat tentang gimana kita cara ngadepin puasa tapi juga tetap sehat waktu ngejalaninnya. Nah, nggak kerasa karena kita udah sampai penghujung episode. Aku mau bilang makasih udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir, dan juga Alia ada mau yang disampaikan. Mungkin diingat lagi buat teman-teman di rumah, teman-teman literasi, kalau kita puasa harus tetap semangat dan tetap rajin beribadah ya. Bener-bener. Kalau yang punya GERD jangan dilanggar ya. Jangan nyuri-nyuri mokel ya di tengah jalan. Iya, bener banget. Oke. Kebetulan kita udah mendekati, bahkan udah berbau Ramadan nih Bu besok. Gimana itu? Iya bener banget. Nah karena kita udah mau masukin Ramadan, ayo kita ucapin bareng-bareng nih buat sobat literasi di rumah. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah. Oke. Sebelum podcast ini ditutup, kita nggak boleh lupa sama jargon kita Bu. Apa tuh? Kalau kita bilang salam literasi, jawabannya aksara membumi. Oke. Oke. Salam literasi, aksara membumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisik, bincang asik.